ini siapa sih? Sebenarnya saya siapa, Mbak? Oke. Sebenarnya keluarga kita dari mana sih? Itu Gunung Merapi, itu Gunung Rawung, Argopuro kaget juga, Mbak. Apa? Wakil itu. Gue ini semua. Diambillah suatu kayak peta gitu lah. Itu ada diagram silsilah. Ini terah keluarga kita. Pusing gue satu. Bahasa Sasekerta lah, mana Caraka. Pusing gue langsung. Hah? Tulisannya beda bang ya? Ini. Ada udah luntur, ada ini. Sampai yang ke kerajaan Majapahit. Oke, selamat datang di Spiritual Journey. Balik lagi bersama gue Alia. Buat teman-teman jangan lupa selalu dukung Spiritual Journey dengan cara share sebanyak-banyaknya, komen, like, dan juga subscribe. Oke, kali ini gue kedatangan 2 bintang tamu nih. Ada Bang Heru Survival dari Heru Survivor Communication sama Bang Gilang dari ngelbor.com. Baru apa kabarnya nih kalian? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman, nanti link channel mereka aku taruh di bawah ya. Oh ya, untuk malam ini kita konsepnya di luar dari biasanya. Kita di sini mau ngulik tentang perjalanan spiritualnya dari Bang Heru nih. Gue dibantu nge-host sama Gilang ya nggak lah? Yoi. Di sini kita momennya kita buat tanya-tanya Bang Heru nih Lang, ya kan? Awal mulanya dia nyemplung ke dunia spiritual seperti apa, ya enggak? udah siap sedia belum nih? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau nggak tahu jawabannya, phone a friend aja bang. Iya. Oke, nih sedikit aja dulu deh Bang. Awal mula Bang Heru yakin atau itu yang gue lihat bukan manusia tuh, itu di umur berapa? Wah, itu masih kecil, masih umur di bawah balita itu. Cuman kalau dulu gue anggap ya apa ya, anak-anak kecil itu tuh lucu dan aneh. Lucu dan aneh. Ya ada becaling, ada yang rambutnya japrik, ada yang matanya satu. Gue anggap itu lucu. Tapi sebenarnya itu bukan, itu kan manusia. Tapi mereka nggak renjel sama gue. Tapi kalau sekarang kayak gitu gue udah malas banget dah. Karena gue anggap ya gimana sih kalau anak kecil lihat suatu mainan lucu pasti kan ketawa, diajak main. Tapi kalau mata satu nggak lucu ya Lang ya? Wah, nggak lucu. Iya. Tapi ya apa ya kalau dibilang waktu kecil itu, ayo dan mas, ayo main. Jadi tuh yang cerita bukan gue ya, yang cerita tuh dari Pak De, Bude. Jadi kalau dia masih ada gitu kan, kamu kan itu kamu sama Simba. Dia tahu tuh bahwa gue bisa melihat yang tak kasat mata ya. Gitu. Bagi gue tuh lucu, tapi bagi mereka wah nih nggak normal nih orang. Ini anak ini gini, kayak gitu. Tapi bukannya setiap anak kecil itu memang bisa melihat ya Lang ya? Ini setahu gua orang awam nih ya katanya. Memang kalau semua anak kecil itu memang punya kelebihan, mereka bisa melihat karena di saat mereka masih kecil otak mereka belum bisa bekerja dengan baik, jadinya dengan hal-hal yang seperti itu lebih rentan gitu. Nah, biasanya sih di umur di bawah 3 tahun. Setelah udah 3 tahun udah agak berkurang biasanya kalau untuk orang-orang awam. Kalau Bang Heru berarti berkelanjutan tuh ya sampai sekarang. Nah itu tapi jadi ini ada sebenarnya sih udah pernah dinartokan di YouTube channel gitu ya, maksudnya kita gue itu di channelnya Kembara Sunyi. Gak apa gue sebutin nih, teman kita juga satu grup Kembara Sunyi. Terus ada Pegerangan, terus mahasiswa siluman.
itu dinaratorkan. Oh, Dan gue nggak bercerita. Oke. Jadi gue kirim cerita aja kan. Jadi mereka yang naratorkan. Jadi memang di waktu kecil itu zaman SD itu sampai SMP bahkan dikatakan ya ini mungkin gila ya. Jadi kan orang tua jadi stres kan. Itu sampai SMA tuh lah. Sorry, SD, TK, SD, SMP. Nah, begitu SMA udah ditutup. Itu ditutup sama Pak Haji. Udah almarhumnya dia tinggal dipisahkan. Jadi gue waktu itu pernah sakit berat. Adalah udah pernah gue cerita di naratorkan di YouTube channel itu. Terus Pak Haji itu bilang, wah ini kayaknya ada nggak suka sama ortu gue. Jadi malamnya katanya wiritan gitu lah katanya. Dan gue makan apapun muntah. Terus begitu, mohon maaf ya, begitu ini kan gue diceritain, begitu lo ini tuh, mohon maaf ya, kotoran tuh warna hitam. Begitu warna hitam Pak Haji langsung ketawa, ya alhamdulillah. Nah itu katanya gue demen banget tuh nasi uduk. Nasi uduk di rumah Pak Haji tuh gue habis semua. Wah itu udah senang banget Pak Haji itu. Ini dia mirip. Jadi ya di zaman itu kan kita nggak tahu tuh apa sih namanya santet apa segala macam gitu kan. Misalnya ya mungkin orang tuanya kuat atau ininya sudah kuat atau ibadahnya, ya kan beloknya kan ke Ceto Karambol kata orang-orang. Itu akhirnya kena anaknya gitu dulu. Begitu ditutup ya aman, gue sekolah normal. Berapa lama? Sorry, dari SMP 6 tahun, SMP SMA kan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Begitu udah masuk kuliah, pas naik gunung tahun 90, aduh kok bisa naik lagi. Oh, berarti awal mula perjalanan itu dimulai kuliah itu ya? Ya, lulus sekolah, kuliah, naik gunung, di situ baru perjalanan ini dimulai. Ya karena kan dari kecil sampai ke SMP kita masih belum ngerti apa-apa dong. Iya kan? Itu banyak banget tuh, banyak yang kayak misalnya gue main sepeda, emang nggak bener kalau orang tua bilang jangan keluar maghrib ya. Bener, gue tuh main sepeda jatuh, itu ini gue tulang gue ini patah sampai begini, lepas. Terus kata yang Mas Nano itu yang dijorokin sama genderuwo. Itu sampai masa sih? Itu yang Mas Heru ajak berantem sama Mas Heru injak itu tuh. Tapi gue anggap tuh orang biasa kayak anak. Jadi gue anak kecil, anak gede gitu loh. Itu sampai gue injak itu genderuwo. Terus Heru kan kayak gitu-gitu kan Mas Heru hantam-hantamin itu, berantem begitu. Masa sih? Tapi ada sih cerita sangat gue percaya lah. Kata saudara gue, kan lo pernah lo bang, kuntilanak masukin dalam botol. Ih bohong banget, itu gak percaya, gue itu gak percaya. Ya seperti itu, banyak lah. Jadi waktu kayak kecil gitu sering banget, maksudnya itu adalah di cerita itu sampai gue dimasuk suatu kerajaan siluman nih, dia mau diadopsi. Sampai yang Buit marah. Dan yang Buit itu udah datang pas lagi pelayaran gue, satu rumah sakit mati lampu di Purwokerto. Dia sendiri. Yang Buit itu di atasnya, udah sembah di atas lagi, wah gue gak ngerti deh. Dan waktu itu kan zaman dulu kan kalau anak kecil kalau di kampung kalau hilang dibilang dicelik lele gombel kan bener tong gitu loh. Sampai 3 hari paling lebih katanya, kata orang kampung ya, kata saudara gue. Sampai suatu ketika bingung kok tiba-tiba datang yang Buit, datang Mbak Putri sama Pak De Bude, datang masuk suatu hutan di lereng Gunung Slamet ya. Waktu itu jalur pendakian Gunung Slamet kayaknya udah ditutup tuh kalau sekarang ya, kalau nggak salah. Itu digentakin tongkatnya. Kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia begini, bagaimana? Balikin cuci gue sekarang juga, kalau nggak hutan ini gue ratain. Itu dihentak ke tongkat, kayak gempa bumi gitu, angin puting beliung, tuh semua pohon terbang cepat dari akarnya. Kalau pohonnya dari dalam hutan itu keluar suami istri. Itu pakainya bagus, mengkilat. Nah itu gendong gue, bengong. Adik gue, bude gue mah ngomong, minta maaf begini. Kata si Ayang, kamu jangan itu bukan mereka tuh wujudnya, bukan aslinya. Pantesan cucu kamu bilang nggak kasih mbah ya si Ayang, nggak bisa dia makan di kerajaan itu, atau mau diadopsi. Belum serem banget tuh. Iya, dia nggak percaya kan, diceritain gue. Mana apal gue dalam itu, tapi seingatan gue yang ngajak gue jalan itu seorang wanita cantik pakai kebaya, rumahnya gede banget, dikasih permen, udah. Cuman anehnya pas di situ kok pas mereka lagi marahan ya suami istri itu, itu serem banget tuh. Itu
itu bukan sosok yang KPG, bukan itu. Gila sih, lu serem banget. Makanya sampai si Mbah diginiin tuh, kalau gue diginiin tuh, di mata diginiin suruh ngeliat langsung Mbak, anak kamu dibawa ke sana, mau diadopsi. Tapi sekarang bertanya, berarti mereka nggak susah juga punya anak ya, biar diadopsi sama anak manusia. Kan gitu. Tinggal ngambil doang bang ya. Dan sosok-sosok itu ya akhirnya yang paling gue takut ya hilang. Waktu zaman gue naik gunung ya di kala 20 tahun itu, 20 tahunan itu ya siluman. Kalau KPG itu udah biasa. Karena bagi gue bukan asal ngomong ya, udah nggak anggap teman aja. Pertama mereka takut apa? Mereka nakutin kita, terus kita berani. Sampai gue sambitin, serius gue sambitin. Kayak gini nih. Iya, sorry kayak gitu loh. Itu bukan asal ngomong, bukan. Tapi ya kalau dikasih pemahaman sama Simbah ya tetap aja kalau datang ke hutan larangan gunung itu, selain kita ngucapin salam, ngucapin juga salam kepada mereka ya tak terlihat. Mereka juga tidak akan ini kita gitu doang sih. Gitu. Panjang lah ceritanya. Oke. Berarti ini aku mau ngambil langsung dari yang habis lulus SMA. Itu sekitar umur 17 18 ya. Di umur segitu. Berarti kan Bang Heru sendiri udah bisa mencerna ya. Gitu. Udah bisa mencerna walaupun mungkin belum masih bertanya sama om atau sama tante gitu kan. Hal pertama kan pasti di gunung pertamanya kan suara gini masuk ya? Masuk Banget. ya. Tadi kepotongnya di mana ya? Hal pertama. Ya. Hal pertama ketemunya langsung di gunung. Iya kan, pasti ngelihat sosoknya mungkin yang baru KPG kali ya. Iya, kayak pertama kali naik gunung kan 89 tuh gunung gede, Pangkal. Iya, yang pertama mungkin dilihat KPG tuh. Kalau yang teman-teman belum tahu, KPG itu singkatan dari Bang Heru. K Kuntilanak, P Pocong, G Gundurwo. Ya gitu kan ya? Bukan kelompok pendaki gunung, bukan. Itu istilah gue. Iya gitu. Nah, pertama yang mungkin yang dilihat KPG. Di situ pertama yang Bang Heru rasa kayak, kalau ngomongin takut sih aku nggak yakin Bang Heru takut ya. Ya, kalau ngomongin takut nggak mungkin Bang Heru takut. Pas di saat itu, pas ngelihat mereka, yang Bang Heru pikir apa? Apa ya? Kayak ini, karena rumah di kampung lang. Lo tau kalau di kampung yang buat ngusir sawah itu? Apa sih? Begi. Hah? Yang Ngusir sawah, boneka. Iya, boneka. Gue pikir gitu. Kalau kata orang Gue anggap tuh mainan. boneka itu kan Mana misalnya kayak gitu, itu mana gue timpukin. Karena gue anggap tuh ngeledek, kurang ajar gitu. Kalau kayak gendero gitu, kayak gitu, itu mana tuh gue sering gue timpukin. Sana pergi lu. Gitu. Bahkan ada juga beberapa juga, kalau bisa bahasa manusia, maaf Dan Mas. Gue nggak tahu tuh siapa tuh Dan Mas. Gue nggak tahu. Di zaman itu, maaf Dan Mas, sampai anak kecil itu deh, anak kayak siluman. Ayo Dan Mas jalan-jalan yuk main-main. Gue nggak tahu tuh Dan Mas itu siapa sih. Dan gue emang di keluarga gue tuh nggak dikasih tahu kita keturunan siapa waktu itu ya, nggak dikasih tahu. Oke. Berarti itu tahun 80 tadi ya? 90. Oh 90 ya? Iya. Oke. Setelah balik dari gunung itu, setelah melihat sosok-sosok itu dan mengalami suatu kejadian di gunung itu, ya pasti mengalami suatu kejadian di gunung itu ya. Pulang dong. Pulang sambil nge-flashback, sambil mikir ya, mikir yang Denmas itu apa, terus sosok yang tadi gue temuin itu siapa. Kita di luar KPG ya ngomonginnya ya. Nah, sosok yang gue temuin itu tadi siapa gitu. Pasti saat Bang Heru mikir seperti itu atau lagi bertanya sama diri seperti itu, apa yang keluar? Apa jawaban-jawaban yang keluar? Kalau di zaman itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuma kayak mimpi ini, tapi nggak gue pikirin. Oke. Mimpinya contohnya? Ditemuin, ayo jalan Dan Mas, jalan sama seorang putri yang cantik, seorang pemuda yang gagah gitu. Ayo Dan Mas kita jalan-jalan gitu. Nggak ada kepikiran. Gue anggap itu bunga mimpi aja. Kan masih umur 20-an. Baru tahu zaman di umur 40 tahun. 20 tahun. Baru tahunya di tahun 2013 pas umur 40 tahun. Sehabis mendaki Gunung Kelut dan sudah aku ceritakan di ngobrol.com.
Oke, berarti kita langsung loncat ke umur 40 tahun nih ya Elang ya. Boleh. Setelah umur masuk 40 tahun seperti Bang Heru bilang, masuk ulang tahun tuh 40 tahun. Baru di situ Bang Heru tahu sejarahnya. Iya. Ya, baru tahu silsilahnya. Itu yang ngasih tahu keluarga, orangnya ada apa dari bentukan lain? Oh, dari keluarga. Oh, dari Jadi keluarga. emang misalnya ada beberapa ya, gue yang di gunung kayak masuk kayak dimensi-dimensi itu kan, gue kan nanya, mana dikasih tau Mbak, umur berapa? Misalnya waktu itu 25, 27. Ah, siapa sih itu? Belum. Misalnya mau nanya cuma sekilas, karena si Mbak kan banyak tamu tuh. Belum. Begitu umur berapa sekarang? Dan itu kan sempat juga diceritain, terutama yang waktu Gunung Selamat diceritain itu. Diceritain juga, itu siapa yang ditemuin itu diceritain. Nah begitu ya, itu pas umur berapa ya, mungkin 30-an ya. Cuman nggak begitu mendalami, jadi hanya sekedar tahu. Iya, cuma Oh kayak ternyata ini ya, gitu. misalnya gini, nggak bisa kamu ke situ, nggak bisa kamu menolak pendaki itu, dia beda dunia gitu. Dan kamu kalau ke situ harus ada syariatnya, misalnya kayak puasa muti 40 hari, terus ada amalannya, terus kalau belum didahulu mah nggak bisa. Andai kan kamu bisa, belum tentu kamu bisa. Andai kan kamu bisa, belum Balik. tentu kamu balik lagi. Iya. Dan buat apa? Nah itu dimarahin. Kamu tuh calon sarjana gitu. Jadi sejak dimarahin gue udah nggak berani lagi nanya, karena waktu itu belum 40 tahun. Iya, oke. Itu kan sebelum. Sebelum. Nah, pas 40 tahun kan bertanya lagi berarti dong. Pas kita kan penasaran atas pertanyaan-pertanyaan yang kentang semua nih, gitu kan. Iya. Pas 40 tahun pasti kita tanyain semua dong tuh apa yang belum kejawab. Nah, aku mau tahu nih, pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang ada Bang Heru pas Bang Heru tanya waktu itu? Lama kayak tahun 92 di Gunung Merapi. Ini siapa sih? Sebenarnya saya siapa, Mbak? Oke. Sebenarnya keluarga kita dari mana sih? Itu Gunung Merapi, itu Gunung Rawung, Argopuro kaget juga, Mbak. Apa? Wakin itu. Gue ini semua. Diambillah suatu kayak peta gitu lah. Itu ada di akram silsilah. Ini terah keluarga kita. Pusing gue satu. Bahasa Sanskerta lah, Hana Caraka. Pusing gue langsung. Hah? Tulisannya beda Bang ya. Ini. Ada luntur, ada ini. Sampai yang ke kerjaan Majapahit. Oke. Udah dikasih tahu nih silsilahnya, udah dikasih tahu nih terah-terahnya misalnya. Si Mbah menyampaikan sesuatu juga nggak untuk yang setidaknya kan kalau kita udah dikasih tahu berarti kita sudah dibuka lebih dalam ya, udah dibuka lebih luas nih pintunya nih. Berarti kan harus ada sesuatu atau tirakat yang harus kita kerjakan. Nah, di saat itu tirakat pertama yang dilakukan Bang Heru? Tidak ada tirakat. Tidak ada. Tidak ada tirakat, waktu itu cuma jalan-jalan doang ke makam-makam. Ziarah, Wali Songo, terus ya gitulah. Kan kadang-kadang bingung ngapain sih, tapi kan karena kita keluarga itu berdemen hobi traveling ya ikut-ikut aja. Kadang-kadang misalnya ke Imogiri gitu kan, tempat itu ditutup nih, wah banyak ini, tiba-tiba kuncinya silakan sudah ditunggu. Gue juga bingung, wah mantap juga nih, emang kita siapa kan gitu. Mungkin yang lainnya rombongan mobil keren-keren, kok kita aja biasa aja kok udah ini. Cuman ya kalau dibilang, kalau doa ya doa kan, doa, dan kadang-kadang gue sering ketiduran di makam itu. Dan gue nggak ngerti sama kali waktu itu. Tidak tahu apa-apa. Sering ketiduran, akhirnya lo tidur Bang? Tidur pas pagi-pagi loh. Orang ngapain nih? Baca-baca doa ya. Pas gue bangun, kan makam lo gini tinggi tuh ya, Iya. Wah, kaget. Hah? Banyak orang? Iya sering gitu. Wah itu yang cerita Lo tuh Mas Nano. bisa tiba-tiba langsung blek ketiduran Ya, kayak orang dihipnotis apa gimana? Nggak ada, udah kecapean aja kan, tempat itu kan enak, udaranya dingin, adem. Enak, habis makan. Nggak ada kepikiran apa-apa, nggak ada. Dia bilang, ya mungkin kalau bilang, mungkin yang jaga makam. Lah ngapain kesini Angger, ngapain kesini? Oh iya Pak, nggak tahu Pak, saya capek. Waduh, ya udah, turu. Padahal pas kuncinya itu mah kuncinya, kayak gini Pak, gak ini. Astagfirullahaladzim. Langsung kuncinya gimana? Ya, gue nggak ngerti kayak gitu itu. Kemungkinan kan. Akhirnya ya sosok yang gue temuin, ya namanya juga mimpi ya, namanya mimpi kan mau nggak tidur. Ngerti kayak gitu-gitu. Gilang kenapa? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aman. Gak
Papa amat. Itu. Mau nanya. Iya sok, kan lo harus untuk bantuin Oh gue. iya siap. Nah bang, ini kan tadi bicara ini masih baru nih, terah nih ya. Iya. Dari setelah yang dikasih tahu Mbah tadi Heeh. soal terah, ada nggak sih bang pesan yang istilahnya Bang Heru tuh nggak boleh lakukan? Oh, iya, banyak. Di antara begini. Tidak penting kita keturunan terah manapun. Yang terpenting ialah kita harus mewarisi sifat dari luar kita. Percuma kita punya terah, tapi kelakuan kita nol. Berarti gini lah, minus maksudnya ya begajulan lah istilahnya gitu, kayak gitu. Jadi misalnya gini nih, nggak ngerti tuh. Jadi gini nih, jangan mentang-mentang kemana presiden kamu bisa berbuat seenaknya gitu. Semua orang tuh rata. Mau makan ini makan sama, nggak boleh kamu berasa jumawa, sombong, itu nggak boleh. Jadi itu banyak lah, harus banyak tolong menolong. Itu yang gue tahu itu kejawen banget tuh bang. Kalau kayak Iya gitu. betul. Kejawen itu kan memanusiakan manusia, makhluk Iya. hidup, alam semesta. Betul, itu nggak ada, jadi nggak boleh sombong, emang gitu doang kok. Sebenarnya Semua simpel orang sih sama. kayak gitu. Nah itu nggak ada, ini harus ini nggak ada. Memang sih ada beberapa itu apa ritual kayak di Pelabuhan Ratu, di Cipulir kan gue ikut aja. Iya. Dan udah sempat ngikut puasa kayak Muti. Dan arti begini, ya sekali-sekali jangan makan manis mulu dong, kamu mesti makan pahit. Berat badan udah nggak bagus nih gitu buat kesehatan gitu ya, aku ikutin aja. Daripada capek berdebat ya nggak? Iya. Pengalihan aja itu bang. Apa? Pengalihan. Ya, Mengalir. direndam lah di ini lah, sampai dibuka sampai ke hanyut ke laut selatan lah, gua nggak ngerti itu hanyut sampai si kucing ikut berendam. Gitu mah, kalau yang itu kucing ikut berendam tuh di daerah Pelabuhan Ratu, sampai dia bilang ini, saya belum pernah ngantar tamu saya suruh ikut berendam, biasanya cuma di pinggir doang. Oh, dia ikut nyemplung ya. Ikut nyemplung, emang kenapa Kang? Tahu tuh dari lulur sampean Ya kan. suruh ini gitu, ya gue ikut aja ya karena gue kan orangnya demen jalan-jalan sama fotografi, nggak ada bikin apapun, nggak gue menganggap gue ini nggak, biasa aja ya, mungkin ya ini harus gue jalanin, tapi ya nggak gue pikirin gitu, nggak harus apalah kayak orang-orang tanpa pendem tanpa kalung ngapain. Wah, itu lo nggak ngerasain tuh ya di tapa pendem, tapa apalah itu namanya itu. Oh nggak pernah itu, nggak, cuma muti doang, muti aja. Kalau pendem buat apa? Cuma kasih tahu kayak gini kalau mau ini. Yang lebih paham itu Mas Nano. Mas Mas Nano. Mas Nano itu memang yang jagain gue terus kalau dibilang. Jadi kalau dia dipesenin yang waktu di Gunung Raung, tolong jaga Denmas ini. Gue jaga Denmas. Itu panjang ceritanya. Itu tahunya dari Argopuro itu. Nah, itu kaget tuh sih Mbak. Nih, gue kasih barang. Itu banyak barang-barang pusaka banyak. Gue nggak minta. Sebenarnya kan orang pada minta. Kita ngomongin barang pusaka. Ah, Yang Bang Heru dapat nih ya. Kan kadang-kadang barang pusaka tuh ada yang nyata, ada yang enggak ya Lang ya. Iya. Nah, yang Bang Heru dapat tuh yang nyatanya apa yang gaib? yang nyatanya. Yang gaib juga ada. Tapi gue ngambil pusing. Oke. Nah, aku mau nanya nih Bang, kalau misalnya yang nyatanya, kalau yang gaib mungkin ya itu mah Allah walam ya Lang ya. Yang nyatanya entah dia tiba-tiba ada atau misalnya Bang Heru lagi di gunung nih misalnya, kan pasti biasanya kebanyakan dapatnya dari gunung ya. Iya. Lagi di gunung nih, tiba-tiba Bang Heru ngeliat itu apaan gitu, atau tiba-tiba orang yang datang ngasih ini barangmu atau yang gimana sih? Banyak kan yang ngasih, bukan nemu justru nggak berani ngambil karena udah diwati-wati Mbah. Oke. Segala sesuatu itu nggak boleh kamu ambil, tapi emang termasuk prinsip pendakian ya, Ah, barang Allah nggak boleh ambil, walaupun itu duit. Iya. Sampai dibilang itu wadah, kamu ambil kamu udah, itu kan buat apa, buat tumbal atau apa gitu, itu nggak berani. Jadi cuma hanya foto, tapi hasil foto pas gue cetak blank. Blank. oh, jadi kalau lo ngeliat di gunung itu pasti Tertarik kan? foto. Ya Ah. tertarik kan. Ah. Apaan sih ini? Oh keren ya, ada kayak keren emas atau rantai emas apa? Palu gak ada tuh kayak gitu. Wah keren, ini foto blank. Bisa aja gua ambil, sampai dibilang Mas Nano, oh, udah ambil aja Mas, ya ngapain? Bukan buatan kita. Mas Nano, ya. Ngetes juga. Ini buat apaan? Jadi kalau gue pikir sekarang, kita ngambil emas ya. Misalnya di gunung dapat emas. Terus kalau ditanya, Dari mana? dari mana? Ada suratnya. Kan ditanya gitu. Iya. Secara tok emas loh. Polemik dong. Di cara realitanya ya. Iya, ada kwitansinya. Iya. Ada, ngapain? Iya. Ada barang ya berarti harus ada surat-suratnya. Ada suratnya. Apaan nyusahin? Balikin aja lagi. Oke. Benda pusaka pertama yang Bang Heru punya apa?
Yang nyata ya, kita ngomongin yang nyata, jangan yang gaib. Sama apa ya? Batu bang, batu. Bukan. Bukan. Iya, ada batu, ada keris, Bukan, ada. yang pertamanya bukan batu lah. Enggak, ini mah biar dia ngomong aja. Oke. Apa ya? Tombak apa ya? Keris, pedang, Banyak tuh. Tombak, keris, pedang. pedang. Yang pertamanya apa? Kerisnya ada berapa biji? Ingat dulu deh, yang pertama dulu apaan? Belum dijawab. Apa Pertama lupa ya. dia? Ya maklumin aja. Iya. Faktor U ya. Kalau pertama ya agak lupa gue, tapi ya buat barang-barang itu tahu. Oke. Yang pertama kali ya agak lupa. Maksudnya Dari tahu. Dari gunung mana itu? Ada Argopuro, Raung, Slamet, Merapi ada, Masih ada bang? Lau ada. Masih ada nggak? Ya ada di Mbah lah, gue ngapain ya? Nggak, pikiran gue langsung kembaliin lagi gitu. Nggak taruh di kasih ke Mbah. Kan bagi gue itu, Titipan. gue nggak tahu. Ya mungkin ketitipan ya udah. Maksudnya, ya nggak tahu cara ngerawatnya. Oke. Nih, misalnya nih ya, nih kita ngomongin misalnya nih kan gua nggak ada di kejadian itu ya kita ya lah. Tiba-tiba ada orang datang ngasih misalnya keris contohnya, ini buatmu, gitu kan. Nah pasti kan lu pas kaget dong pertamanya bang. Iya dong, lah, ngapain dikasih ke gue? Ini ngasih kamera ya nggak? Iya kan, atau lu ngasih duit aja dah, gitu Iya, ya benar, kan, betul. yang gampangan, ya kan. Betul. Nah, pasti kasih nih kalau ini buatmu dari mas. Kan nggak mungkin lo ambil langsung dong, pasti lo tanyain dan ini kegunaannya apa. Nah, Ya nanya kegunaan apa? terus yang lo tanya apa? Terima kasih. Langsung lo terima kasih. Karena yo ini apa titipan buat ibu kamu atau Mbah Putri. Oke. Berarti apapun yang dikasih mereka sebenarnya emang itu buat lu gitu bang, secara nggak langsung gitu kan? Ya, Nggak ngerti juga. Ya, Kan masih maksudnya jangan pendakian gunung. ya kan maksudnya untuk lu dikasih nih bang ya, terus kan lu bingung kan ngerjain buat apa nih? Begini. Ya oke lah mau gini-gini deh. Iya, Iya. itu jadi gini. Buat apa gitu kan, maksudnya Iya. pertanyaan apa yang pasti lu tanya di Iya dalam hati iya lu kan, itu kegunaannya apa gitu. kenapa lu ngasih gue gitu kan? Iya itu Nggak pertanyaan-pertanyaan bisa, yang. nggak bisa ngomong. Oke. Kayak termatis. Oh iya terima kasih. Lo cuma bisa ucap Cuma terima kasih. sampaikan salam aja buat ibu kamu sama Mbah. Gitu doang. Nggak bisa ngomong. Berarti yang penting Gak nanya kegunaan apa gitu. Karena gini ya, maksudnya waktu jadi udah dididik kita dari kecil masih Mbah, kalau kamu kasih ke orang jangan banyak tanya, jangan banyak usul, Ah, udah terima aja. Jangan banyak tanya, jangan banyak usul. Karena udah dikasih tahu begitu. Kalau ada orang ngasih misalnya uang, makanan, ya udah terima aja gitu. Karena udah terdoktrin ya kayak gitu kata-kata itu. ya karena kan ya kita manusia ya lang ya. Biasanya kan kalau kita dikasih barang atau apalagi nih sesuatu barang yang bukan barang yang biasa, ya dong gitu. Yang kalau barang-barang biasa kayak contoh topi, ya kita tahu kegunaannya buat nutupin kita dari panas. Gitu. Tapi kan ini barang bukan barang biasa yang perlu kita tahu. Ini gunanya buat apa untuk diri kita, kan iya. gitu. Tuh, kayaknya itu pertanyaan yang wajar nggak sih Lan? wajar lah, wajar. Bukannya sesuatu kecuali emang kita nanyanya lebih dalam lagi mungkin, tapi ini kegunaannya apa untuk kita? Masalahnya kan apalagi ini kita bawanya kita dari jauh dari rumah loh. Tapi sih kalau tanya masih kebanyakan tuh banyakan ya barang-barang itu. Kalau misalnya masalah tuah ya, kalau tuah tuh lebih ke arah derajat apa gitu ya, pangkat, wibawa, terus apa kayak gitu-gitulah, tagar badan. Cuman kan ditekankan sekali lagi, bukan bukan ini, jangan kamu percaya ini, nanti kamu musyrik. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di tempat lingkungan Bang itu banyak kejawen, tetap ini jangan ini benda. Ya kan nggak ngerti cara ngerawat ya kasih. Iya. Ya udah taruh di ruang pusaka. Dan gue pernah tidur di ruangan itu. Gak ada berani saudara gue tidur. Tidur waktu itu lebaran. Waduh, gimana ya? Ada semua kamar penuh, sofa penuh pada tidur. Lebaran rame. Gue tidur di ruang pusaka. Ruang pusaka kayak gini nih lemari. Itu barang-barangnya banyak banget. Pataka juga ada, tombak apa segala macem. Kain atau apa banyak. Gue tidur, weh.
gue pas mau kencing gitu kan, loh kok jadi rame? Itu orang pakaian zaman dulu. Tapi kan gue pikir, jangan-jangan kamu Simba. Ibu siapa? Saya yang di keris itu. Bapak siapa sih di tombak itu? Ya udah ya, saya mau kencing, gue gituin aja. Dia ketawa-ketawa aja. Iya, tapi cerita main mbak ketawa-ketawa doang. Yang lain pada, waduh mas, lu gila lo mas, tidur di situ. Iya nggak, gimana? Gue tidur aja. Nggak ada kepikiran apa gini, nggak ada. Banyak doang itu. Nggak ada pikiran, nggak ada. Nggak ada kepikiran, wah kalau gue nggak pakai ini kan aksesoris doang, gue pakai cincin. Iya. Wah kalau nggak bawa ini gue nggak pede nih. Nah, gue hanya aksesoris doang, gue senang pakai cincin kalau antik. Nggak ada. Makanya yang cerita gue yang di Raung, Argopuro, makanya gue samperin paranormal. Badan jadi mana pusaka itu, selendang. Jadi khasiatnya itu ya. Iya. Kata paranormal nih, bukan kata gue. Iya. Karena dari selendang ungu pas lagi kepert itu keluar lidah api itu membakar siluman. Nah siluman itu usia ribuan tahun. Ya gue juga nggak ngerti bang. Nggak tadi Gunung Raung. Mas itu mimpi mas. Gue batuk muntah. Kalau muntah kan kita ini lah ya, kayak berair, kayak keluar air mata kan. Itu kan bisa aja halusinasi. Mas Nando ketawa. Sejak kapan Mas Heru naik gunung bawa selendang warna ungu lagi? Tiba-tiba selendangnya di sini gua keikat. Gue bingung Kayak Bang Haji Roma dong bang di sini bang ya. Yo. Iya dong. Bang Haji Roma Iya, lu tahu ya. Kayak gitu. Iya. Nah, itu banyak yang nanya. Enggak. Ah, yang itu wujud apa gaib? Wujud. Gaib. Wujud. Ah wujud bang. Wujud. Kan Bang Sana bilang, Mas dulu mimpi gini datangin putri sandang ungu gini. Terus tiba-tiba kayak gue mau dicek siluman. Terus putri itu langsung marah-marah itu dikepretin tuh keluar lidah api, dari lidah api itu membakar siluman itu teriak gitu. Tapi gue mimpi mas, gue muntah-muntah karena siluman itu baunya bau anjir, gue muntah gini. Mas Ando ketawa aja. Sejak kapan Mas Heru naik gunung bawa selendang warna ungu lagi? Tuh di leher. Oh, berarti nyata. Nyata. Tapi setelah dari itu nggak ada lagi selendang. Emang gue bilang nggak ada. Banyak yang nyari. Nggak ada tiba-tiba nggak ada di badan lo atau? Nggak ada. Hilang gitu aja. Ya setelah temen gue kan ngambil yang bunga kayak matahari sama jepitan rambut emas. Bunga kesayangan putri kerajaan. Ya kalau sekarang udah tahu, lihat di YouTube maupun di Google. Iya. Kerajaan Macan Putih. Oh ini ceritanya. Itu kan waktu gue naikin mana gue tahu cerita tentang Kerajaan Macan Putih apa. Ternyata ada kok di Google di YouTube. Desanya ada di Macan Putih di kaki lereng Gunung Raung. Oh ini ceritanya. Tapi gue nggak berani. Kan gue nggak tahu dulu kerjanya apa. Pas nama juga dulu zaman belum ada Google, belum ada lah Google. Iya. Oh ternyata ini. Akhirnya gue flashback lagi. Oh ternyata akhirnya gue belajar lagi sejarah. Baru ini gue belajar lagi sejarah. Baru ya sejak kenal YouTube baru belajar lagi sejarah gue. Belajar lagi. Oh ternyata dulu begini gitu. Bagi gue cukup tahu aja. Bang Heru punya belangkon. Ada. Ya. Nah, itu dikasih dari seseorang. Ya. Dan itu bukan belangkon biasa buat aku itu. Saya nggak ikut bang, belum nanya. Masalahnya garis tengahnya warnanya beda. Ya gimana ya apa? Apa itu belangkon dari kerajaan mana? Oh ngeliat gue dulu bang. Ya waktu itu ke